Hai guys, Cina adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia. Pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 1,35 miliar. Tiongkok terus berusaha mengimbangi warganya yang terus bertumbuh dan perekonomian yang makin pesat, termasuk dengan membuat proyek-proyek pembangunan ambisius. Kali ini bukan membangun gedung tinggi, membuat dam raksasa atau menghijaukan gurun Sahara. Tiongkok dilaporkan sedang meratakan gunung untuk menciptakan lahan rata. Idenya sederhana, memangkas puncak gunung dan menggunakan tanahnya untuk mengisi lembah di bawahnya sehingga menciptakan permukaan rata. Jurnal Sains dan Lingkungan Nature melaporkan puluhan kilometer persegi tanah datar telah dibuat di Chongqing, Xi'an, Yichang, Lanzhou, dan Yan'an. Di Lanzhou saja ada perusahaan yang menargetkan pembentukan lahan 250 kilometer persegi dengan cara meratakan 700 gunung. Tak hanya memberi ruang bagi penduduknya, lahan yang baru itu juga diharapkan akan menghasilkan miliaran yuan, mata uang Tiongkok, lewat penjualan tanah atau sewa, juga untuk memperluas pertanian. Tak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tapi juga bisa membahayakan nyawa. Pengerjaan proyek juga menghasilkan kepulan debu yang menyesakkan dada. Para pekerja tak membasahi tanah sebelum memulai pekerjaan. Proyek penciptaan lahan telah menyebabkan polusi udara dan air, longsor, dan bencana geologi seperti tanah yang tiba-tiba ambrol. Mereka menghancurkan hutan, lahan pertanian, juga membahayakan hewan dan tumbuhan, jelas Nature. Proyek penciptaan lahan baru di Cina mengabaikan aturan lingkungan hidup karena pemerintah lokal memilih peluang mengeruk uang daripada melindungi lingkungan. Juga belum ada bukti bahwa meratakan gunung akan membawa keuntungan. Perkiraan biaya 6 miliar US dollar selama 10 tahun baru akan impas selama beberapa dekade. Tanah yang lunak membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk stabilisasi sebelum pembangunan bisa dilakukan. Jadi para investor bisa kehilangan kesabaran sebelum balik modal. Untuk memperbaiki situasi dan kondisi, tak hanya butuh mengalokasikan dana untuk membiayai riset para geolog dan ahli geologi perairan, juga perlu bekerja sama dengan badan internasional yang punya keahlian khusus. Pemerintah setempat juga harus bekerja sama dengan para ahli ekonomi untuk menelaah apakah proyek akan menguntungkan secara finansial sebelum nekat menghancurkan sebuah gunung. Dinamai proyek pemindahan gunung, salah satu konstruksi terbesar di Cina, membutuhkan biaya 41 triliun rupiah untuk meratakan 700 gunung di area Lanzhou. Proyek ini memungkinkan pengembang membangun kota metropolis baru. Adalah The Lanzhou New Area, kawasan seluas 130.000 hektar yang menjadi ibu kota provinsi Gansu. Pembangunan ini dapat meningkatkan produk domestik bruto kawasan itu mencapai 502 triliun rupiah pada 2030. Proyek ini menjadi zona pembangunan tingkat negara bagian kelima Cina dan pertama di daerah pedalaman. Proyek lainnya termasuk Pudong Shanghai dan Binhai Tianjin, rumah bagi replika Manhattan 120 bangunan setengah jadi. The Lanzhou New Area memungkinkan sebuah distrik perkotaan baru berukuran hampir 10 mil persegi di timur laut pusat kota. Perusahaan konstruksi China Pacific Construction Group berada di belakang inisiatif itu. Namun pembangunan kota baru ini menuai banyak kritikan. Pasalnya, Lanzhou yang menjadi rumah bagi 3,6 juta orang di sepanjang Yellow River telah memiliki masalah lingkungan yang besar. Pada 2011, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menempatkannya sebagai kota dengan polusi udara terburuk di Cina. Sementara mantan pejabat tinggi di Komisi Pembangunan dan Reformasi Cina, Liu Fuyuan, saat itu menyoroti lokasi pembangunan yang kurang tepat. Sebab Lanzhou kerap masuk daftar sebagai salah satu kota yang mengalami krisis air di Cina. Yang paling penting adalah mengumpulkan orang-orang di tempat-tempat yang ada airnya. Area baru ini diyakini akan mengarah pada ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan berdasarkan industri hemat energi, termasuk manufaktur peralatan canggih, industri petrokimia, dan pertanian modern. 1 dekade berselang, kawasan baru Lanzhou benar-benar berubah menjadi kota dan dipenuhi oleh gedung pencakar langit. Meski sebelumnya dikenal tandus, kawasan ini telah menyelesaikan penghijauan seluas 13.333 hektar dan pemulihan lingkungan seluas 8.000 hektar lahan.
The Lanzhou New Area telah memiliki 800 km dari 179 jalan raya, rel kereta api, rel kereta cepat yang terbuka untuk 5 lalu lintas. Tak heran transportasi di kawasan itu pun disebut begitu nyaman. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi 5 saluran pengiriman dan perdagangan internasional untuk menghubungkan lebih dari 60 negara dan wilayah. Sesuai rencana, PDB daerah itu pun berkembang pesat dari 500 juta yen di awal pendirian menjadi 30 miliar yuan pada 2021. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan PDB-nya menempati peringkat pertama di antara 19 daerah baru tingkat nasional. Sebanyak 1080 proyek industri juga telah diperkenalkan di area tersebut dengan investasi sebesar 75,4 miliar dolar Amerika serta membentuk klaster industri material dan kimia baru. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pembangunan di negara Cina yang pernah ratakan 700 gunung untuk bangun kota metropolitan. Jika kalian ada saran, bisa komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.